Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya. Pada malam hari ini kita bisa bergabung kembali, belajar bersama, dan malam hari ini kita terakhir pertemuan di RGS 22. Ya. Jika Ibu, Bapak semuanya yang mau berminat untuk bergabung kembali, silahkan untuk menghubungi Bu Artiwi. Nanti pertemuannya sudah dimulai Kamis malam sepertinya ya, Bu Dewi. Iya. Sepertinya Kamis malam sudah dimulai kembali karena kita mengejar ke UP nanti. Ya, sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan semoga bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya. Ya, nah, Bu Dewi sehat, Bu Dewi? Iya, Bu, alhamdulillah. Ya, silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda-bunda cantik. Selamat malam Ibu. Malam. Ya, semoga Bapak Ibu sehat ya. Tugasnya tambah ini penyiapan UKIN ya. Baru daftar, Bu, baru daftar. Oh, baru daftar ya. Iya. Jadi yang pasti kalau UKIN itu videonya ya Bapak Ibu ya harus terbaca. Oke. Ini proses ya. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Apa? Tulisannya gimana? Bisa dibaca ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa. Jelas, jelas. Halo. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini PCK BI ya. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi dianggap penting untuk diterapkan. Pembelajaran bahasa harus mengutamakan pengembangan kemampuan berkomunikasi siswa. Jadi ada kata-kata komunikasi disebutkan 2 kali dalam soal. Jadi itu bisa kita jadikan sebagai kata kunci. Kata kunci. Iya, benar. Pendekatan pembelajaran bahasa di Indonesia di atas disebut apa? Keterampilan proses, tulang, tujuan, komunikatif, mana? Komunikatif ya? Iya. Komunikatif. Karena di situ komunikasi disebut, iya, disebut 2 kali ya. Makanya saya tandai sebagai kata kunci. Nah, ini. Setelah mencermati indikator, peserta didik dapat menentukan kalimat utama paragraf. Nah, ya. Yang dilakukan guru, nah ini adalah langkah-langkah yang dilakukan guru. Pertama membaca, kemudian membantu memahami isi teks, setelah itu membentuk kelompok. Yang keempat, mendapatkan 1 set potongan kalimat. Nah, yang ditanyakan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi setelah nomor 4 ini, kira-kira dapat tugas apa gitu, langkah apa dari si guru gitu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kita fokusnya ke nomor 4. Berarti nanti kita akan menentukan opsi di mana kegiatan tersebut berhubungan dengan langkah sebelumnya, yaitu nomor 4. Gitu ya. Itu kata kuncinya.
Yang A, guru memberikan motivasi. Yang B, menjawab pertanyaan. Kemudian yang C, menayangkan contoh kalimat. Lalu D, berdiskusi, mengidentifikasi potongan kertas. Lalu yang E, berkelompok, mengoreksi hasil kerja. Ayo, yang mana kira-kira? Langkah kelimanya. Berdiskusi mengidentifikasi potongan kertas, mana yang kalimat utama dan mana kalimat penjelas. Oh ya, kenapa pilih yang D, Bu? Yang D, maksudnya kan itu tadi kan dijelaskannya di situ di yang di situ kan, dijelaskannya inilah dikasihnya potongan satu potongan itu kita kan belum tahu itu adalah kalimat utama atau kalimat penjelas. Nah di situ kita berdiskusi itu kan LKPD itu kan kita berdiskusi dengan kawan-kawan kita. Disitulah kita tentukan mana kalimat utamanya, mana kalimat penjelasnya seperti itu. Betul sekali Bunda Anda. Saya Setuju saya, Dek. Karena kalau kita mengoreksi hasilnya bukan kita, guru yang mengoreksi hasil LKPD kita itu, bukan kita, bukan peserta didik. Kalau katanya Pak Heri sederhana saja, Bu. Di situ ada potongan kertas katanya. Iya, itu Mbak ya. Ada kata kuncinya di situ kan. Iya, jadi kalau sebelumnya ada potongan kertas, berarti selanjutnya pasti ada hal yang berhubungan dengan potongan kertas itu diapakan gitu ya. Iya, betul. Oke. Ini seorang guru kelas 4 memberikan pembelajaran KD 3.1. Pastinya ini KD pengetahuan ya. Kode 3. Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Yang ditanya instrumennya, penilaiannya Bapak Ibu. Untuk mengukur ketercapaian KD tersebut. Pakai apa nih? Soal pilihan ganda. Pilihan ganda. Soal pilihan ganda kayaknya. A. Ya, karena ada teks lisan dan tulis. Nah, kalau pedoman angket itu kan nggak ada itunya hasilnya. Itu kan ada hasilnya. 3.1 kan tentang pengetahuan. Iya. Nggak tahu lagi ya. 100 buat Bu Ana. Bu Ana 100. Tapi tanya dulu Bu Dewi. Bu Dewi kan pernah bilang 3.1 itu pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan itu kan bukannya angket. Angket kan bukan, itu kan pribadi sikap. Nah, itu melalui dari situ, Bu. Wah, udah kebal nih Bu Ana ya Bu Susi. Iya, betul. Udah luar biasa. Iya. Bukan Bu, ini kan bahasa Indonesia Bu, jurusan saya bahasa Indonesia. Jadi cara Bu Ana menentukan opsi sudah mulai tertata gitu ya. Iya, benar. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi kenapa pilih A gitu ya. KD pengetahuan pastinya opsinya harus yang pengetahuan juga. Karena yang lain sikap dan keterampilan. Oke. Nah ini nih, kita nggak perlu baca semua kayaknya. Cukup ini ya Bapak Ibu ya. 4.5. Apa nih? KD apa ini Bapak Ibu? Keterampilan. Nah, kalau keterampilan kira-kira tapi ini ada bentuk tulis dan visual, lalu kata kunci lagi, kosakata baku, dan kalimat efektif. Menyajikan hasil wawancara. KD-nya jenis keterampilan, bukan pengetahuan ya. Iya. Berat. Yang B ya. Tepatan menggunakan kalimat efektif. Iya, B. Cepet ya. Ada kalimat efektif di atas, jadi kalimat efektif lah. Nggak usah jauh-jauh. Iya betul Bu Ana. Oke, nomor 5. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya
idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Nah, ada 3 nih Bapak Ibu. Idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat apa namanya? Variasi. Iya, bervariasi. Cepet ya Bu Ana. Sudah ada ragam bahasa, Bu. Itu kata kuncinya. Ragam itu kan beberapa. Iya, ini kata kuncinya di sini ya. Ya, Ragam. Ayo ibu-ibu, cepat kita bahas. Bu Ana. Udah keduluan Bu Ana nih. Nah ini Bapak Ibu materinya ada di sini di bawahnya ya, Bapak Ibu nanti bisa membaca. Ini sifat-sifat kebahasaan bersifat unik, universal, produktif. Nah itu tentang kebahasaan. Idiolek itu apa sih? Nah ini loh, ragam bahasa yang bersifat perorangan. Kemudian kalau dialek sekelompok anggota, jadi yang dipakai oleh sekelompok ya. Kalau yang idiolek ada i-nya itu individu. Iya. Oke. Tapi yang penting bukan itunya sih, cara menentukan opsinya Bapak Ibu yang kita latih itu ya. Jadi apapun bentuk soalnya, kalau Bapak Ibu menguasai kata kunci itu sudah 99% sudah benar jawabannya gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu nanti dipermudah. Oke. Dalam pembelajaran bahasa berwawasan whole language, Bapak Ibu pastinya akan menemukan kata ini sesering mungkin di UP. Whole language apa? Whole language. Dalam kamus nih, apa nih? Coba nih, ada yang googling. Kalau language apa? Bahasa ya? Bahasa. Bahasa. Lalu whole? Semua atau menyeluruh Bapak Ibu. Jadi bersifat Keseluruhan. iya, Bahasa menyeluruh. bahasa yang menyeluruh. Ya, umum, global maksudnya. Oh iya. Artinya pembelajaran itu keterpaduan. Nah, di sini ada kata kunci keterpaduan, penyatuan atau gabungan ya. Pembelajaran kebahasaan, pemahaman, lalu ada isi, ada perolehan pengalaman belajar. Nah, hal ini sejalan dengan ciri-ciri pendekatan whole language kecuali. Nah, Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu harus tahu makna whole language agar mampu menentukan opsi di bawahnya. Ada menyebar, nah ada menyeluruh, ada bermakna, ada berfungsi, lalu alamiah. Tapi yang kita cari kecualinya. Nah ya, kecuali. Berarti yang tidak ada hubungannya dengan menyeluruh. Iya. Alamiah ya. Alamiah, natural, autentik ya. Bermakna. Tadi ada terpadu. Lalu Berarti kalau ada- alamiah, berarti ini loh Bapak Ibu, alamiah berkaitan dengan pengalaman belajar. Belajar. Bermakna ya? Kenapa? Bermakna ya? Bermakna ini Bu, Bapak Ibu, ini sesuai dengan aktivitas. Oh, iya. Berfungsi. Berfungsi. Bermakna dan berfungsi. Sama. Kalau ada kata-kata yang mirip maknanya berarti kita Berfungsi. hindari. Menyebar apa? Bu? Menyebar. Menyebar ya. Benar, menyebar. Karena menyeluruh itu bukan menyebar ya Bapak Ibu, karena ini ada kata-kata Bersatu. terpadu. Satu. Iya, iya. Berarti Iya, iya, kebalikannya betul, terpadu artinya Iya. menyebar. Menyebar. Nah, iya, itu betul, berarti betul. Aduh, ini loh. Kalau di bawah itu tidak ada kata kepaduan, artinya kita akan mencari antonim dari terpadu. Berarti kebalikannya yang kecuali itu. Itu ya cara mencari opsinya. Awalnya kita mencari terpadu, terpadu nggak ada menyeluruh nggak ada, berarti kebalikannya terpadu. Nah itu kira-kira udah benar jawabannya, berarti menyebar. Gitu. Nah ini ciri-ciri yang ada di materi
memang pendekatan whole language ini. Misalnya, tadi kan kita nggak tahu, belum pernah baca gitu maksud saya. Jadi cara menganalisis opsi yang benar seperti itu caranya. Kecuali kalau kita memang sudah membaca materi bahasa ya Bapak Ibu. Harus sudah hafal, paham. Oke, nih. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan. Jangan lupa, kata kuncinya perasaan. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair itu namanya apa? Ada ekspresi, adaptasi, informasi. Apa namanya? Perasaan. Kalau berhubungan dengan perasaan berarti Ekspresi. Kontrol sosial. Ekspresi. Ekspresi, Bu. benar. Ekspresi. Ya. Jadi yang kita tandai ini sebagai kata kunci, itulah yang nanti akan kita cari di opsi sebagai bentuk hubungan, dia memiliki hubungan apa dengan si kata kunci gitu ya. Kalau perasaan ya berarti menujunya pada ekspresi. Kalau kontrol sosial ini menilai orang lain ya. Ya, bukan berhubungan dengan internal kita. Nah, ini fungsi bahasa ya. Oke, nomor 8. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani sudah dapat memahami penjelasan guru. Ini kata kuncinya. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase apa, Bapak Ibu, dalam bahasa? Ada penjelasan semantik, sintaksis, morfologis, atau fonologis? Ada kemarin ini, cuma lupa. Aku lupa ya. Ini kemarin lihat pernah baca ini soalnya. Pragmatik. Kalau Bapak Ibu. Rupanya nanti. Ayo diingat-ingat lagi. Kalau sintaksis tentang apa? Tahapan ya. Kalimat ya, tahapan maksud saya tahapan pemerolehan bahasa ini Bapak Ibu. Ini tahapan kalimat ya. Kalau morfologis, kata. Kalau fonologis bunyi ya. Bunyi kata, suku kata. Lalu kalau pragmatik struktur ya. Ingat-ingat lagi ya struktur. Nah, semantik ini adalah Itu lagi penjelasan apa? Makna kata. Jadi kalau misalnya di sini ada memahami, berarti dia sudah memahami apa? Berarti makna kata. Ya, ada kata kunci memahami penjelasan guru. Kalau memahami berarti dia sudah paham apa yang diucapkan guru gitu ya maksudnya ya. Jadi itu di semantik. Nah, penjelasannya di sini Bapak Ibu. Nah, ini ya usia ya. Usia pemerolehan ada di sini ya. Nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk membaca lagi. Fonologi itu usia berapa sih gitu kan? Bunyi-bunyi bahasa. Sintaksis, kalimat, ini ada semantik. Nah, karena dia kelas 3, berarti dia masuk di sini, di fase semantik ini tadi, makna ya. Oke, kita lanjutkan. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Nah, rumusan yang tidak terkait, kita cari yang tidak ada kaitannya ya, dengan tujuan pembelajaran bahasa di SD. Apa nih? Yang nggak ada hubungannya loh ya, berarti kita cari yang kebalikannya, yang salah.
Berkomunikasi secara efektif. Benar ini ya? Benar, itu benar. Yang salah. Yang B, menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia, menguasai konsep fonologi, menikmati dan memanfaatkan D. Coba kita lihat yang E apa? Menggunakan bahasa meningkatkan kemampuan intelektual. D. Yang D berarti yang D. Bunda. D. Mana Bapak Ibu? Yang D ya? D. Tapi tidak terampil. Yang E. Ini nah. Udah tuh. Ini kan Udah Isa kan. Yang E. ini Secara efektif. Efektif. Kata kuncinya komunikasi Bapak Ibu. Iya, komunikasi secara efektif. Ya, yang A bener ya, komunikasi ya. ya yang D kayaknya. Yang Yang B D kayaknya. bener, menggunakan bahasa kan Bahasa, komunikasi. Iya. C kali itu Bu. C apa? Yang C. Kalau yang D gimana? Yang D yang D ini yang menikmati dan memanfaatkan karya sastra. Berarti juga berkomunikasi dong. Iya. Yang E. Wawancara. Kasih komunikasi. Iya. Tahu C nggak tahu E tuh. Kemampuan kematangan sosial. Nah, ini juga berkomunikasi. C berarti Bu. Iya Bapak Ibu. Kenapa yang C? Nah, Ya, ini karena nggak tatapan semuanya. perolehan bahasa, bukan keterampilan. Ini loh Bapak Ibu. Menguasai konsep. Iya, fonologi. Menguasai konsep itu bukan berkomunikasi. Ya, ini malah masih mempelajari materi maksud saya, Bu. Kalau ini kan sudah penerapan itu ya. Terampil dalam berbahasa Indonesia dengan lain berkomunikasi secara efektif. Kalau C itu kan cuman pengetahuan, belum ada keterampilan. Saya ini pengetahuan gitu ya. Kalau yang lain ada juga sikap dan juga keterampilan. Nah, kalau ini pengetahuan saja gitu. Jadi kita cari yang pengetahuannya karena ini tidak terkait yang kita cari. Gimana Bapak Ibu? Ya Bu, paham. Ya, Bu. Ya, ini ya penjelasannya ada di bawah. Nah, materinya di sini. Oke. Kita lanjutkan nomor 10. Bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenjang. Peran penting pembelajaran bahasa Indonesia, tapi ya kecuali ini ya. Kita cari yang salah. Peran penting sarana berpikir, sarana penguasaan ilmu, mengemukakan gagasan, Bakal mampu baca sendiri macam mata pelajaran mempelajari berbagai macam mata pelajaran, mengenal dirinya dan budaya lingkungannya. Mana? Jadi langsung belajar dari pendidikan. Indonesia bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Yang mana Bapak Ibu? Yang C. Yang B ya?
Kenapa yang B? Tunggu. Kan kalau menurut saya sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan ya? Bukan ya? Yang B bukan ya? Bukan itu ya, bukan. Yang kita cari yang salah kan? Yang B berarti salah ya? Ya, soalnya kan kita kan bukan bahasa itu bukan mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan. Maksudnya kita itu maksudnya apa ya namanya tuh? Ya ini kan hubungan dengan bahasa. Kalau pengetahuan dan teknologi kan kayaknya nggak arah ke bahasa. Ya maksud deh. bukan ini bukan untuk kalangan SD gitu, untuk seluruh umum gitu. Kalau Ini di semua jenjang kok. Yang ini keterangannya memang di semua jenjang pendidikan. Memang bukan untuk ke SD-an. Tapi yang ditanyanya itu Mbak Dewi di bawah C, Bu. pembelajaran Yang C, Bu, saya SD. Bu nasional. Kalau yang C itu, Bu. Tingkat Yang C, internasional. Bu. Ini di tingkat internasional. C internasional. Benar-benar harus dibaca ya. Ini juga jawabannya. Indonesia. Kalau internasional itu kan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nggak harus teliti, Dewi. Aduh, gimana ya? Aku C, tadi aku C. Ya, harus benar-benar dibaca ya Bapak Ibu ya. Iya, internasional dengan bahasa Inggris. Ini kan bahasa Indonesia. Kejebak deh. Ya, meskipun di sini tujuan pembelajaran di SD katanya Bu Ana, Bu Dewi itu di SD katanya gitu. Gak cocok itu Bu yang B, sarana mempercepat iptek katanya. Di SD juga ada iptek kok gitu kan. Teks pengetahuan kan disampaikan bahasa Indonesia. Bisa. Ya bisa. Yang penting itu tidak di luar negeri gitu maksudnya. Ya, oke. Internasional. Terus bahasa Inggris itu ya, bukan bahasa Indonesia lagi. Iya, bahasa internasionalnya bahasa Inggris. Ya. Sebenarnya ini kan kalimatnya bagus ya yang C, mengemukakan gagasan gitu ya. Ya, jadi Tapi ternyata ini di tingkat internasional. Nasional ya. Oke, bisa dilanjut ya? Iya Bu. Ya, oke. 11. KD. Menyajikan hasil identifikasi. Nah, ini menyajikan. Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas. Kita sesuaikan dengan materinya Bapak Ibu. Materinya adalah teks tulis dan lisan. Secara lisan, tulis, dan visual. Nah, itu kata kuncinya ya. Kita akan mencari indikator pembelajarannya. Nah, kalau indikator Bapak Ibu jangan lupa pilihlah KKO yang teratas, tertinggi. Ya. Menunjukkan, kemudian menyebutkan, ada lagi mengidentifikasi, mempresentasikan. Ya, yang paling tinggi mempresentasikan. Mana? Mempresentasikan. Kalau sudah kita cari KKO tertinggi, sesuaikan Bapak Ibu materinya cocok enggak? Ini teks organ gerak hewan secara lisan. Ya kan menyajikan. Kalau menyajikan tadi menunjukkan kalau menyajikan. Sikap percaya diri dalam menyajikan. Ini sikap ya, menunjukkan sikap ya Bapak Ibu. Kalau menyajikan berarti mempresentasikan. Itu mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Di atas ada lisan loh. Paling terhot. Soalnya kan itu kata kuncinya sudah menyajikan. Kalau menyajikan berarti mempresentasikan.
Iya, benar, Bu. Iya, betul itu. Kemudian Benar sekali. menyebutkan ini adalah yang terendah ya. Ya, C1. Satu. Ini juga C3. Ya. Ketiga. Memahami juga masih C3, sama dengan menyebutkan. Kemudian kalau mempresentasikan, dia sudah C6. Kemudian apa yang membuat kita cocok juga dengan yang E, mempresentasikan adalah wujudan dari menyajikan. Iya. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus tentukan KKO dulu ya, diingat lagi mana yang paling tinggi. Setelah itu cocokkan materinya ya. Materinya di sini teks, betul ya, teks ya, di atas ya teks ada juga. Ada teks juga. Entah itu teks apa ya judulnya. Kalau ini kan langsung disebutkan teks organ gerak ya, itu juga berupa tulisan yang akan dibaca oleh murid. Iya. Ini kan di sini kata kuncinya teks tulis, entah apapun judulnya, yang penting itu bentuk tulisan. Teks. Oke. Bu Ayu sedang membacakan cerita untuk peserta didik di kelas. Memberi contoh membaca, kemudian membacakan cerita, lalu membaca sebuah kalimat, lalu peserta didik melanjutkan kalimat berikutnya. Nah, medianya adalah buku bacaan dengan ukuran besar yang dapat diakses oleh semua peserta didik. Yang ditanyakan strategi pembelajaran membaca apa namanya? Yang diterapkan Bu Ayu. Sama ya. Terbimbing. Terbimbing ya. Terbimbing. Mandiri, jadi membaca sendiri ya. Sendiri itu makan membacakan juga ke anak. Kalau Jadi ini, membimbing. nah kita bedakan Bapak Ibu. Itu antara terbimbing dengan bersama. Terbimbing atau bersama? Iya, itu antara itulah dua jawaban di atas itu dua bisa Bersama kayaknya. A atau D? A. Nah ini Bapak Ibu ya penjelasannya. Strategi membaca bersama, kan? membaca cerita, berikan contoh, membaca cerita, melanjutkan. Ini yang paling penting Ibu cirinya. Siswa melanjutkan kalimat berikutnya. Kalau terbimbing itu malah membacanya gini loh Bapak Ibu, kalau terbimbing itu siswa dibimbing secara individu ya. Jadi gurunya ke kelompok satu, misalnya kelompok satu ada yang belum bisa lancar membaca, misalnya itu dibimbing, itu terbimbing. Tapi kalau membaca seperti ini, guru membaca, lalu dilanjutkan siswanya, itu namanya membaca bersama. Ada yang menyimak. Siswa juga melanjutkan ya. Iya. Iya, tadi kalau juga ini fokus ke itu membaca bergema itu, ini Bapak Ibu kalau bergema, guru membaca satu atau dua kalimat, lalu anak-anak membaca ulang. Nah ini bukan melanjutkan, tapi diulang. Namanya aja gema ya, bergema. Jadi sama, bukan melanjutkan. Ulangan. Ini mengulangi bacaannya. Mengulangi. Kalau membaca kor, itu mengajak siswa membaca serempak. A, Adi, gitu ya. Kelas 1 biasanya ya. Adi, ya. Kor. Itu kor. Kalau terbimbing ini seperti ini yang saya jelaskan tadi. Ini. Setiap kelompok terdiri atas 7-8 siswa. Guru bersama siswa membaca dan memahami cerita yang sesuai dengan level mereka. Jadi ada kelompok yang sudah mahir, ada kelompok yang belum mahir. Guru biasanya ke kelompok-kelompok tersebut, seperti yang saya bilang tadi, diteliti lagi mana yang belum lancar gitu ya, masuk ke kelompok.
berdasarkan tingkat kemampuan membacanya. Nah, itu terbimbing. Iya, iya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pembelajaran melibatkan peserta didik melakukan kegiatan memilih bentuk tulisan, menyusun. Jadi semua melibatkan siswa, menyunting, kemudian berbagi tulisan, merupakan tahapan pembelajaran bahasa. Pakai pendekatan apa? Kalau semua itu melibatkan siswa gitu loh maksudnya. Mana? Oh, ini. Aduh, belum proses. Bukannya ya? Kenapa Ibu? Kan Ibu tadi bilang whole language itu kan secara keseluruhan. Nah, Iya, benar, jadi menyeluruh. itu kan melakukan kegiatan memilih bentuk tulisan, menyusun, menyunting, memperbaiki. Itu kan udah secara keseluruhan. Iya, benar. Itu maksudnya. Keseluruhan. Jadi itulah pendekatan whole language itulah yang kita lakukan itu. 13 itu jawabannya menyeluruh dalam semua aspek. Jadi ada kognitif, afektif, psikomotor. Iya. Benar? Iya, ada memilih itu, ada memilih bentuk tulisannya, ada memilihnya, ada memperbaikinya. Nah, menyuntingnya ada untuk lebih bagus lagi, menyusunnya satu persatu ada. Tapi Ibu lupa apa yang tidak saya tandai di situ. Ini memperbaiki tulisan. Memperbaiki tulisan. Apa berbagi tulisan? Memperbaiki dan berbagi. Iya, nggak ada tentang ini, tentang afektif itu nggak ada. Nah, makanya berarti bukan language, berarti menulis ya? Bukan. Tunggu ya, ini wording proses itu wording saya menulis kan? Iya benar. Menulis proses. Menulis. Writing proses. Itu kan menulis. Ya, yang saya belum tandai yang mana? Ibu harus tulisan. Proses, iya betul. Menulis. Ya. Kenapa bisa aja? Ya, whole language kata ibu tadi menyeluruh, ya benar. Tapi language itu kan bahasa, language itu kan bahasa. Ya, ada tulisan juga bahasa gitu ya. Bu, ini kalau juga bahasa. Kalau tadi ditandai tulisannya kita tuh udah pasti itu writing. Bukan. Bisa aja Bu Dewi. Bukan bahasa. Bukan, ini semua bahasa. Bu Dewi ngecoh kita. Bukan Bu, maksud saya begini. Ini semuanya bahasa, udah. Tetapi yang whole language itu kan menyeluruh aspeknya semua ada gitu. Ini kan tentang yang saya bilang itu tadi tentang kognitifnya aja, pengetahuannya aja, tulisannya belum tentu. Di sini kan nggak ada, di sini kan. Nah, jadi itu betul. Iya. Lagian ini Bu, kalau whole language itu tidak pada satu aspek menulis saja maksud saya ya. Iya. Ada keterampilan membacanya, ada keterampilan menyimaknya, atau struktur kalimat. Nah, sedangkan di nomor 13 itu hanya menyinggung satu aspek yaitu tulisan. Tulisan aja. Gitu ya. Iya, betul sekali Bunda. Terus ini Bapak Ibu jangan juga terkecoh pada yang A. Kenapa? Karena di sini ada keterampilan proses. Nanti Bapak Ibu fokusnya pada prosesnya ya. Nah, ini tahapannya loh Bapak Ibu, kata kuncinya ini tahapan. Ini tahapan pada aspek apa ya, menulis gitu ya. Kecuali saya ganti di sini memperbaiki bacaan misalnya. Ya nanti berarti apa? Reading proses, bukan writing proses. Jadi tergantung dia membicarakan tentang apanya, gitu. Bahasa yang segimana. Gitu.
perhatikan lagi ya kata-katanya ya. Makanya tidak saya tandai tadi kan. Ternyata diulang-ulang itu tulisannya. Iya, makanya sebenarnya soal UP itu mudah asalkan kita menemukan satu kata yang memang itu jadi kata kunci beneran. Dia akan menuju ke jawabannya malah Bu. Coba tadi saya tandai tulisan. Pasti Bapak Ibu Waduh, udah pasti. Writing. Right. Itulah Pasti kata itu, kunci writing. belum ketemu. Nah, ya harus belajar itu maksud Ini saya. tadi kata kuncinya, nggak ngeliat. Nah, itu kata kunci teka pagi. Padahal diulang-ulang. Gembok mah ini dia. Padahal diulang-ulang. Tapi yang saya tandai yang depannya gitu kan ya. Ya, begitulah Bu Dewi. Menjebak. Menjebak kita itu, biar mikir Enggak, kitanya. saya ingin melatih Supaya saja. konsen. Iya. Melatih kok konsen. Mencari kata kunci. Iya, jadi jangan fokus pada orang yang membacanya, tapi Iya benar pilihlah Bu. sendiri gitu ya. Oke, Karena ini nanti UP mah kita gak ada Bu Dewi. Iya. Coba Bu Dewi di depan kita. maksudnya UP-nya dikerjakan bersama gitu ya. Oh gitu. Menentukan kata kuncinya Bu Dewi. Kita yang bacain, Bu Dewi yang Lo ada loh Bu yang pernah yang peserta itu telepon saya. Enggak, ini serius ya. Itu kan telepon dari nggak tahu saya kota mana. Bu, saya minta tolong Bu gitu kan. Saya joki, maksudnya jadi joki UP gitu. Bapak saya pikir mau apa kok sampai serius. Ternyata minta di ini. bantuin. UP-nya katanya. Tuh, saya takut Pak kalau seperti itu lagi. Untuk apa gitu ya. Berhubungan dengan hukum nanti. Saking apanya ya Bapak Ibu. Sudah berapa kali gitu kan UP dia gitu. Tapi alhamdulillah kalau sudah Pak percaya diri saja, bismillah gitu kan. Baik, kita lanjutkan nomor 14. Instrumen penilaian. Nah, yang ditanya instrumen penilaian saat proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini ya bahasa Indonesia. Memperhatikan hal-hal yang harus ada pada rubrik. Nah, kita fokusnya pada rubrik. Apa sih yang harus ada pada rubrik? Apa Bapak Ibu rubrik itu apa? Rubrik. Penilaian. Iya. Seperti rubrik ya di penilaian. Mau diberi nilai berapa? Terus misalnya kalau baik itu ukuran angkanya berapa? Nah, itu rubrik ya. Itu pedoman ya. Pedoman. Jadi yang harus ada pada rubrik penilaian itu apa gitu maksudnya. Yang A ada kejelasan kriteria, tingkatan skor, ketepatan deskripsi. Kemudian ada KKM. Di rubrik ada KKM? Enggak ada. Nah, yang ada KKM-nya kita delete aja karena nggak ada di rubrik ya. Mana lagi ada KKM? Nggak ada ya. Yang A D, E, ayo. Yang D, E. Yang A tuh. Yang A. Yang D itu ada kunci jawaban. Mungkin ya. Yang E. Ada skor tuh. Yang A. Yang itu juga kunci Yang jawaban. ada kunci jawaban. Yang A. Berarti satu-satunya yang A. Yang A. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita kan ragu ya mau milih yang mana ya yang ada di rubrik. Nah, kita ambil atau cari salah satu unsur yang memang tidak ada di rubrik. Seperti yang B. KKM kan nggak ada. Iya. Ya. Nggak mungkin ada KKM terus satunya misalnya benar. Tapi kan dia berpasangan dengan jawaban salah. Ya pasti B ikut salah dong gitu ya. Jadi salah satu unsur salah, udah kita delete aja. Semua opsi itu B itu gitu ya. Kemudian yang C juga ada KKM, ya kita delete juga. Lalu yang D, loh kok ada kunci jawaban sih di rubrik? Nggak ada. Ya udah D kita delete.
Yang E juga ada kunci jawaban. Nah, delete berarti satu-satunya yang A. Meskipun kita nggak tahu itu benar nggaknya gitu. Coba kita lihat ya rubrik itu. Nah, ini ya, ada ini ya. Komponen sebuah rubrik adalah ini. Ada kriteria, tingkatan skor, ada ketepatan deskripsi, dan ada pedoman penggunaan. Inilah rubrik yang benar, unsurnya maksudnya. Nah, itu. Maksud saya Bapak Ibu harus bisa meraba ya, meskipun nggak tahu, nggak pernah membaca unsur-unsur rubrik penilaian. Iya. Itu cara mendelete-nya. Nah, ini masih dalam bahasa Indonesia. Alia menulis surat. Ibu bertamu ke rumah Bibi. Surat ditulis Alia. Contoh di atas termasuk kalimat apa Bapak Ibu? Nah, jenisnya. Langsung, tidak langsung, verbal. Langsung. Apa nih? Bukan, Bu. Kalimat langsung. Alia menulis surat. Ibu bertamu ke rumah Bibi. Kalau verbal apa Bapak Ibu? Verbal. Langsung. Pak Wandi baru datang, langsung kata Pak Wandi. Oh. Apa itu? Apa baru datang langsung? Langsung saja jawab. Langsung saja Pak Wandi. Lagi di jalan ini, Bu. Kalau kalimat langsung itu yang Lisan itu ya? loh Bapak Ibu, Bukan. percakapan itu loh Bapak Ibu, percakapan langsung yang ada tanda petiknya itu loh. Iya. Oh iya, iya. Dialog kayak gitu ya. Iya, iya. Ani, misalnya gini. Ani mengatakan bahwa ia suka sate. Tuh. Kebalik ya, itu tidak langsung apa langsung ya ini? Tidak. Oh, yang ini tidak langsung ya. Kalau yang Tidak. langsung gini. Yang langsung kata Ani. Gini, langsung ini. Saya suka sate, kata Ani. Langsung. Tuh, ada tanda petiknya di sini. Berarti itu langsung, Bu. Jadi Ani ini berkata langsung, saya suka sate, kata Ani. Kalau tidak langsung, seperti Ani mengatakan bahwa ia suka sate. Jadi orang lain yang mengatakan. Nah, kalau nominal, misalnya apa? Jumlah. Beberapa orang makan sate. Nah, ini beberapa orang kan menunjukkan angka ya. Iya, nominal. Namanya nominal. Nominal. Kalau lengkap itu mengandung unsur SPOK. SPOK. Ya. Termasuk mana berarti Bapak Ibu? Verbal. Kalau verbal kan simbol ya. Verbal. Verbal itu ada kata kerjanya. Verbal. Menulis kata kerjanya. Iya benar. Menulis kata kerja. Menulis. Bertamu. Bertamu. Ditulis. Ditulis. Ditulis Alia. Berarti kan Alia juga menulis surat kan? Iya. Tuh. Ini kalimat aktif, ini kalimat pasif ya. Pasif. Tapi sama-sama ada kata kerjanya. Kerja. Iya, Bu. Ini kan kata kerja Verbal. aktif. Verbal aktif, ya kan? Pakai apa imbuhan me. Kalau ini pakai imbuhan di berarti verbal pasif ya. Pasif. Pasif. Ditulis, menulis, memakan, dimakan. Nah, itu ya. Verbal berarti. Jadi harus dipahami ya, jangan tiba-tiba oh itu kalimat langsung, Bu. Kita belum paham kalimat langsung itu seperti apa. Dulu hafal, sekarang lupa. Udah lama, Bu. Udah lama nggak belajar itu, Bu, gitu ya.
Oke, ini. Apakah saudara seorang guru? Nah, ini kalimat tanya semua ya, ada tanda tanya. Nah, kalau ada tanda tanya berarti dia kalimat apa namanya? B, integratif kan ada situ. Jadi Nah, kalau di jawabannya. UP ada istilah ininya ya, nggak ada keterangannya gini. Iya, iya. Ibu harus tahu istilah ini. Deklaratif, interrogatif, imperatif, nominal. Kalau nominal tadi berkaitan dengan apa? Jumlah angka. Jumlah angka. Jumlah, ya. Kalau intermezzo ini ya iklan itu ya. Iklan. Lucu-lucu. Itu iklan. Jangan dihapus Bu itu pengertiannya. Iya, sebentar saya kembalikan. Kalau imperatif, Kan. Perintah. iya. Kalau deklaratif itu perintah ya. Oh, dihafalkan Bu Indun. Dihafalkan kan kemudian jangan dihapus. Buat ngapalin ya Bu Indun. Ada kok Bu di bawahnya ada keterangannya. Tapi kalau lihat pakai panah gitu cepat. Lebih cepat ya. Harus baca lagi yang panjang-panjang harus lihat. Serius. Bu Hindun mah pengen yang itu Bu. Lebih simpelnya apa Yang gitu ringkas. kan. Ya, kalimat deklaratif itu berita, interrogatif tanya, imperatif perintah. Kalau nominal intermezzo udah tahu kan. Semua sudah familiar. Nanti nggak ada tanda panahnya loh ya di UP ya. Wayahna gitu kayak Bu Dewi. Tolong dibuatin Bu. Dikit aja. Nah, ini kan sebenarnya kalau Bapak Ibu pakai istilah bahasa Indonesia di sini misalnya kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, ya langsung aja kan jawab kalimat tanya gitu kan. Tapi di sini diganti dengan istilah yang kadang kita belum paham ya, imperatif itu apa. Artinya itu. Artinya itu loh. Deklaratif, dengerin. Berita. Interrogatif itu. Tanya. Iya. Nah, ini. Pola kalimat Dian memilih sepatu dan Dani membayarnya. Nah, ini kalimatnya yang ini. Ya. Ada kata-kata dan. Nah, kalau dan itu masuk kalimat majemuk setara Bapak Ibu. Dan ya. Kemudian apa lagi ya? Atau. Nah, itu setara juga. Nah, ini yang ditanya sama dengan pola kalimat majemuk berikut. Artinya sama-sama setara, tapi kita cari yang kecuali. Yang enggak setara Kecuali. Jadi kita tahu dari kata penghubungnya saja Bapak Ibu, dan berarti yang setara dengan dan atau lagi dan kayak dan terus dan yang D nggak ada ya. Tidak ada kata hubung. Ya hanya D. Ini bertingkat namanya Bapak Ibu. Iya. Tetapi, hanya, siapa, melainkan, jika gitu ya. Tingkat. Nah, ini penjelasannya di bawahnya ya. Majemuk apa, gitu. Majemuk setara, majemuk bertingkat. Oke, ini 18. Pada sebuah RPP tertulis contoh rumusan kompetensi. Nah, ini menjelaskan Kondisi. KKO nomor berapa? Tingkatan berapa Ibu? Menjelaskan. Oke? Menjelaskan C3. C2. Yang penting itu di bawah gitu aja. Menjelaskan, menyebutkan ya. Sama itu Ibu, masih low.
Nah, kondisi operasi sistem komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik menyusun tujuan pembelajaran. Bapak Ibu jangan lupa unsur tujuan pembelajaran ada apa kemarin? ABCD. Iya benar, ABCD ya. Jadi dilihat ya, opsinya yang mana yang ada ABCD-nya. Nah, coba kita lihat satu persatu. Setelah ini apa? Melaksanakan proses. Itu behavior. Audition. B. Siswanya audien. Menjelaskan behavior. Nah, Ini nggak ada yang nggak ada degree-nya ya. nggak ada B itu Bu. B Bu. Ya. yang B berarti itu. Iya, secara benar ya. Iya. Nah, kalau yang C ini nggak ada condition-nya. Iya. Udah lengkap. Ini benar yang lengkap. Ini yang D malah langsung menjelaskan. Nggak ada ininya juga, D-nya nggak ada. Nggak ada siswanya malah kalau yang E. Nggak ada audiens. Ada D-nya. Tanya Mari soal jangan dijawab itu mah. Jangan dibaca lagi. Jangan dibaca lagi katanya. Iya benar, biar nggak pusing. Habisin waktu. Ngabisin waktu. Oke. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi, unggas. Nah, materinya unggas ya. Merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi yaitu deduktif. Nah, Bapak Ibu, deduktif. Apa itu deduktif? Ayo kita pahami dulu deduktif. Apa? Apa di awal? Kalau deduktif, paragraf deduktif berarti Di awal. kalimatnya ada di depan, di belakang. Di awal. Di awal. Awal ya, kalau deduktif ada D-nya berarti di awal. Berarti dari Di awal. umum ke khusus. Khusus. Kebalikannya induktif berarti Induktif dari Khusus khusus ke umum. dari khusus ke umum. Umum. Nah, itu ya harus tahu deduktif dan induktif. umum. Berdasarkan tujuan dan strategi mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa? Fakta, prosedur, keterampilan, konsep atau prinsip. Definisi ya Bapak Ibu. Kalau definisi berarti Fakta. Pengertian. Ya. Pengertian. Definisikan. iya, mendefinisikan pengertian. Berarti dia termasuk apa? Apa prosedur, apa fakta? Apa berarti? Konsep kali ya, konsep. Iya benar. Semua yang ada pengertian, makna itu masuk pada konsep. Jangan lupa ya. Apalagi ini di sini sudah dijelaskan bahwa dia itu deduktif, Bapak Ibu. Kalau deduktif itu pasti dari umum ke khusus. Kalau umum dulu berarti penjelasan. Penjelasan dulu. Ya, baru contoh-contohnya. Jadi itu namanya konsep. Nah, ini ya penjelasannya ya. Fakta apa, keterampilan. Nah, ini ya. Membuat sesuatu itu termasuk keterampilan. Kalau prinsip menjelaskan hubungan antar konsep. Itu prinsip. Nah, ini coba kita lihat. Kalau sudah berbicara tentang pantai, gunung, berarti itu tentang teks apa? Teks apa Bapak Ibu? Deskripsi. Deskripsi ya. Ya, deskripsi. Pemaparan. Ini. Apa Bapak Ibu? Dia begini.
deskripsi. Kalau narasi yang gimana? Penjelasan. Kalau narasi itu yang dongeng-dongeng itu cerita. loh Bapak Ibu. Iya, cerita. Cerita. Kalian beginilah, begini tentang cerita lah. Iya. Ceritakan bagaimana Dongeng ya. terbentuknya kanta itu. Iya. Iya, dongeng, kemudian cerita apa sih yang di masyarakat terjadinya sejarah kanta itu. Ya. Kemudian kalau eksplanasi ini Bapak Ibu adalah teks ilmiah. Jadi berkaitan dengan ilmu pengetahuan, misalnya petir, banjir. Ya, banjir, asal mula petir misalnya. Terjadinya hujan. Ya terjadinya hujan, asal mula petir. Terjadinya hujan. Eksposisi, pemaparan. Apa ya? Pemaparan. Expose, pemaparan. Iya, dari kata expose. Iya, kita yang populer aja cepat diingat. Prosedur ini apa Bapak Ibu kalau prosedur? Cara langkah. Misalnya cara membuat kue ya, cara membuat es krim gitu Bu. Krim. Cara membuat keterampilan di kelas, celengan dari kaleng beras. Ya, membuat celengan. Ya. Yang pasti kalau menampilkan ciri-ciri benda, ciri-ciri tempat gitu Bapak Ibu itu udah termasuk deskripsi ya. Nah, ini penjelasannya di bawah. Teks cerita, tanggapan, eksposisi, eksplanasi. Oke. Jadi seperti itu. Nggak usah dibaca semua. Kita baca sekilas sudah tahu dia jenisnya apa. Nah ini. Mengapa siang ini waktu sangat kacau? Ucap Raja Semut. Ia lalu mencari anaknya, namun ia tidak menemukannya. Ia kembali ke sarang. Cemas, sedih menjadi satu. Nah, iya. Kutipan di atas termasuk ke dalam bagian apa, Bapak Ibu? Konflik. Konflik. Kalau orientasi itu pengenalan tokoh. Ya, bagaimana Raja Semut baik budi dan segala macam itulah. Iya. Kalau amanat dan evaluasi itu biasanya di akhir. Akhirnya Raja Semut gitu ya. Menemukan anaknya dengan baik dan dengan selamat. Astaga. Oke, ini 22. Kita sampai 30 ya Bapak Ibu. Berikut merupakan cara yang tepat untuk memfasilitasi peserta didik yang teridentifikasi memiliki permasalahan terkait materi pembelajaran yang dikemas dalam bahan ajar cetak. Ya, jadi kemasannya berupa bahan ajar cetak loh ya. Jangan lupa intinya bahan ajar cetak. Kata kuncinya. Jadi pakai apa? Menerapkan metode pembelajaran yang variatif, mengembangkan bahan ajar juga yang ini. Lalu yang D. Sama D. mengembangkan ajar. Yang D. Yang D. Yang ini menggunakan kembali. Mengembangkan bahan ajar. Mengembangkan bahan ajar, lalu cetak dengan menampilkan yang menarik dan jelas untuk pembelajaran remedial. Jangan menggunakan kembali yang pertama gitu. Walaupun bahan ajarnya cetak. ada remedialnya. Ada remedialnya.
Karena Bukan yang A ya. kenapa yang A, Bu? Ini itu kan memfasilitasi peserta didik memiliki masalah materi pelajaran. Menerapkan motif sesuai karakteristik peserta didik. Nah, kan nggak semua anak didik kita ini pintar gitu. Jadi metode pembelajarannya yang variatif. Kuncinya bahan ajar cetak. Cetak. Yang D. Bahan ajar cetak. Iya. Kuncinya bahan ajar, Bu. D. Cetak yang D. Cetak. Remedial harus ada karena dia mengulang, ya. Permasalahan materi. Permasalahan. Ya. Ada remedial. Arti D, Bu. Ya. Yang D. Yang D Antara itu. B atau D? Yang D, karena itu mah D, ada TIK-nya. ada bahan ajar cetak. Kalau B, mudah supaya peserta didik memahaminya. B kali, Bu. Ini ya, Bapak Ibu. Makanya kita harus memilih yang lebih berbasis TIK. Kalau media, ini kan media, Bapak Ibu. Jadi Ya, pilihlah D. yang berhubungan dengan TIK. Yang D kenapa kita tidak pilih? Nah, di sini tidak ada TIK-nya. Meskipun ini kata kuncinya bahan ajar cetak, tapi guru harus mampu mengaitkan dengan teknologi abad 21, gitu maksudnya. Yang pertama kita cari kata kunci bahan ajar, ya. Bahan ajar, oke, B, C, D. Lalu yang kedua ada kata kunci remedi karena itu permasalahan mengulang materi. Kalau untuk remedi berarti hanya B dan D. Ada remedinya. Lalu antara B dan D yang ada TIK-nya hanya B. B. Yang lebih canggih memahami gitu kan berbasis TIK. Nah, berarti yang lebih tepat adalah B. B. Sekarang delete lagi ya. Bu Dewi. Ada TIK-nya berarti, tapi di soalnya kan nggak ada TIK-nya, jadi Kenapa, Bu? Enggak, bukan masalah ada TIK-nya di kata kunci, enggak. Kita kan sudah memenuhi, maksud saya. Kita sudah memenuhi kata kunci, bahan ajar udah kita temukan di B, C, D. Lalu remedi, berarti cuma hanya B dan D. Yang C nggak ada remedinya, kita delete. Nah, di antara B dan D sama-sama ada remedi, kita pilih yang abad 21 maksud saya, Bu. Jadi opsinya biar lebih canggih. Jadi pilihnya gitu, cara memilih opsi. Jadi mengembangkan lagi gitu dengan mengaitkan lagi dari opsi yang terbaik, Bu. Mana yang lebih baik dari opsi yang baik itu. Gitu, pengembangan lagi. Jadi pengembangan lagi. Pengembangan lagi dari semua kata kunci yang berhubungan dengan media metode, maka pilihlah yang mendekati abad 21 untuk penerapannya. Ada TIK-nya, ada HOTS-nya. Itu biasanya itu yang dipilih, Bu. Oh iya gitu. Ya. Oke. Nah, ini puisi nih. Yang fana adalah waktu. Nah, ini. Memungut detik demi detik merangkainya. Kita lupa untuk apa, tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu kita abadi. Maknanya apa? Ini abadi malah salah ya. Salah, yang D itu. Ini ya, yang D ya.
Iya, Kalau makna puisi karena harus pemilik dipaham benar. waktu dan takdir. Nah, ini Bapak Ibu, kita kembali ke media coba. Pada masa pandemi, semua sekolah pembelajaran daring katanya. Ya, waktu Covid dulu ya. Peran teknik TIK merupakan alat bantu dalam upaya proses pembelajaran, mengutamakan kecakapan abad 21. Di antaranya menggunakan YouTube dan Google. Nah, hal ini menunjukkan bahwa TIK digunakan sebagai apa? Maksudnya fokusnya pada YouTube dan Google-nya, Bapak Ibu. Karena TIK itu luas, bisa YouTube, Google, entah medsos yang lain, yang banyak sekali. Kata kuncinya YouTube dan Google. Media komunikasi peserta didik dalam pembelajaran. Media komunikasi peserta didik dalam Yang pembelajaran. Kalau saya yang ini A. komunikasi, ini inovasi, ini kolaborasi. Bapak Ibu harus fokus pada YouTube dan Google-nya loh, jangan hanya salah satu. Kalau saya yang A, Yang Bunda. A, kalau saya yang A. Iya, medianya itu menggunakan itu TIK apa? Iyalah. Media untuk kemandirian dan dalam pembelajaran. Jadi mandiri, dia bisa ngakses sendiri gitu. YouTube. Inovasi. Inovasi, maksudnya kalau inovasi itu si siswa menciptakan sendiri loh. Menciptakan sendiri kalau inovasinya, bukan media. Kalau kolaborasi Kalau kolaborasi ini ya antara seperti guru ini. dan siswa. Apa ya? Kolaborasi kerjasama ya kalau kolaborasi ya. Kerjasama kalau kolaborasi. C kali ya. Yang A kalau saya mau beli. Ya, semua aspek di bawah ini mencakup yang A. Sudah ada ya. di dalam A. A semua. Media. Jadi mandiri kan bisa ngakses semua di YouTube. Tapi intinya itu kemandirian Bapak Ibu. Kalau di YouTube dan Google maksudnya guru kan bisa langsung menyuruh ya. Iya. Misalnya anak-anak carilah artikel tentang hujan. Ya. Jadi siswa belajar sendiri YouTube dan Google. Itu yang dimau gitu ya. Ya bisa juga membentuk karakter. Komunikasi bisa juga lewat apa? Seperti ini, daring ya. Iya. Menggunakan apa? Google apa? Google Meet. Google Meet ya. Kalau komunikasi, kalau inovasi bisa juga lewat YouTube. Menciptakan apa? Video-video yang baru lalu diupload, ya kan? Ruang kolaborasi ya pakai Gmeet juga, pakai daring seperti ini, Bapak Ibu. Tapi semua ada di media ini untuk pembelajaran. Itu. Yang B, C, D, E di bawahnya semua adalah bagian dari yang A. Mewakili ya. Semuanya diwakilkan oleh A. Kayak kita belajarnya dari YouTube aja sama Google. Mandiri. Apa sih yang nggak bisa dicari di YouTube ya, di Google? Semuanya ada. Semua tanya ke Guru paling baik YouTube. Yang paling baik kita, Bu. Yang paling pintar dia, tapi kita baik. Kita bisa menelaah ya untuk murid kita mana yang baik, mana yang enggak. Enggak. Oke, Bu Nino, guru kelas 2 akan mengajarkan materi ini. Membaca cerita narasi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Beliau memikirkan kegiatan yang mencerminkan ini loh. Abad 21, HOTS dan 4C. Nah, ayo. 4C ini apa Bapak Ibu? Masih ingat kan? Apa kritikal, kreatif, kritis, kolaborasi, communication. Nah, itu 4C. Harus ada. Communication. Pokoknya harus mencakup unsur di sini opsinya nanti Bapak Ibu ya.
Yang mana nih? Ini ada kegiatan menyimak penjelasan guru. Ini ada membahas materi, mengomentari, kemudian kelompok. Dengan ini antara A dengan D. Kalau ada kolaboratif berarti harus ada berkelompok. Iya. Berarti berkelompok A, B, C. Ya. A, B, C, yo. Yang mana? Yang B kalau saya Mbak Bu. Kenapa yang B? Karena kan semua kelompok saling mengomentari. Jadi bisa kritik ke kelompok lain, terus kolaborasi saling itu, terus bisa mengkomunikasikan juga. Kreatif ya, anak-anak bisa mengungkapkan pendapatnya. Ya. Kalau semua, apa perbedaan semua dengan siswanya? Semua siswa, kalau ini siswa saling. Pembeda cerita anggota B dengan C itu sama. Itu kan narasi. Kan? Narasi berarti cerita. Jadi C, siswa saling mengomentari ada hubungannya. bacaan cerita anggota kelompok. Ada ininya loh Bapak Ibu, pembacaan cerita, ada materinya. Iya, kalau B-nya kan hanya mengomentari apa, nggak ada objeknya gitu. Iya, lebih lengkap. Iya. Jadi cari dulu ceritanya mana nih gitu ya. Jika dibandingkan B dan C bedanya apa? Bedanya ada di materi. Yang B nggak ada materinya, yang C ada materinya. Kemudian kenapa kita pilih C? Antara semua dan siswa ini Bapak Ibu, kalau si guru membuat langkah-langkah semua kelompok saling mengomentari, dia tidak bisa menilai kritisnya. Siswa mana yang kritis ya? Kalau semua kelompok ngomong gitu kan, nggak bisa menilai satu persatu. Kalau semua kelompok ini bisa jadi hanya perwakilan satu saja. Tapi kalau siswa saling, nah ini berarti per individu. Iya. Perbandingannya. Yang C ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Mbak. Oke. Ibu kota. Ibu kota baru memang dirancang menjadi area sehat, ramah keluarga, ramah anak, fasilitas infrastruktur yang paripurna. Sarana dan prasarana transportasi berkonsep mobilitas massal yang menggunakan modal ramah lingkungan. Kalimat yang dicetak miring dikatakan salah ketik. Karena apa Bapak Ibu? Ini ya, yang saya terbeli nih lah. Kenapa salah ketik katanya? salah ketik. Dalam transportasi berkonsep mobilitas massal. Kok salah ketik? Baik. Kebalik. Kalimat yang diketok ini dikatakan baik. Iya. Karena apa? Tidak ambigu maksudnya Bapak Ibu. Tidak ambigu itu artinya apa? Tidak mengandung makna yang mana ganda. Ya, tidak taksa makna, tidak menggunakan makna yang ganda. Enggak double. Ini kan sarana sudah jelas, prasarana juga jelas, beda ya artinya ya.
sarana dan prasarana, transportasi. Nah, seperti itu. Itu namanya apa bedanya tidak ambigu dan tidak taksa makna, Bapak Ibu? Ayo. Ambigu itu apa sih ambigu? Maknanya nggak ganda gitu, ambigu itu. Taksa makna. Ganda juga. Jadi misalnya ini loh, Ibu, kalau ambigu itu seperti homonim, homofon, misalnya di teras, pejabat teras, pejabat keras, teras, BRI, teras gitu. Teras rumah. Iya. Teras BRI. Nah, teras ya. Kemudian kalau ini itu taksa makna. Maknanya double, ganda. Kalau ambigu, ini gini. Kepala sekolah yang baru tiba di kantor. Nah, ini ambigu. Kenapa kok bisa ambigu, Bapak Ibu? Nggak jelas tujuannya dari mana kemana itu. Kepala sekolah yang baru tiba di kantor. Ayo, kenapa kok bisa ambigu ini? Di kantor mana? Kantor bupati? Bukan itunya. Jadi kepala sekolahnya yang baru, kepala sekolahnya yang baru, atau dia baru tiba, baru datang. Oh, kepala sekolah. Ya, kepala sekolah yang baru. Kepala arti apa sekolah yang baru atau baru tiba di kantor atau pas tiba di kantor. Nah, itu yang dikatakan ambigu. Itu dikatakan ambigu seperti itu. Ya. Tapi kalau taksa makna itu tadi seperti homonim, homofon itu teras ya. Teras, pejabat teras atau teras depan rumah. Itu taksa makna. Tapi kalau ambigu seperti ini Bapak Ibu, peletakan tanda baca yang keliru. Ini kepala sekolahnya yang baru atau kepala sekolah memang baru tiba gitu loh. Itu tak ambigu itu ya. Baru tiba. Sekolah yang baru tiba di kantor. Nah, berarti kalimat sarana prasarana ini berarti tidak taksa makna ya, benar udah tidak taksa makna dan efisien atau lugas Bapak Ibu. Antara B atau C? Lugas dan tidak efisien enggak, bukan efisien. Lugas kayaknya itu. Kalau itu kalau sarana prasarana. Sarana prasarana transportasi berkonsep mobilitas. Efisien itu tuh harus ada efisien ya. Efisien Bapak Ibu. Ya, efisien. Efisien itu artinya tepat guna ya. Tepat gunanya efisien, jadi menggunakan modal terus mobilitas massal. Sarana transportasi mobilitas massal. Gandengannya itu. Taksa makna tadi sudah tahu ya tentang homonim homofon itu. Kemudian kalau ambigu itu peletakan tanda baca yang keliru itu ambigu. Ya. Oke. Nah, ini tentang kohesi dan koherensi. Ibu Tiwi. Ya, oke. 8 aja. Bu Tiwi sedang merancang pembelajaran dengan tujuan mencermati ungkapan dan kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Kegiatan awal pembelajaran. Ayo, yang ditanya kegiatan awal. Mana? Mengajak siswa memecahkan masalah, mengajak siswa mencermati,
Memberi pertanyaan. Memberi pertanyaan, guys. Lalu meminta pendapat. Kegiatan awal. Kegiatan awal. Kalau Memberi kegiatan awal. Memberi Memberi pertanyaan. pertanyaan. D. Pertanyaan. D. Ya. Anak-anak, ini kan masalah ini bla 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 gitu kan. Oh ini bu gitu. Bukan pertanyaan malah itu. Komentar. Bukan, kalau kita memberi pertanyaan kan Pemantik. satu kasus kita memancing mereka bereaksi gitu. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik tuh. Iya, pertanyaan pemantik Kan di gitu. awal itu kan Tapi kita di sini bukan pemantik, Ibu, opsinya kasus. Ujungnya. Nah, kalau pertanyaan tentang kasus itu berarti di akhir ya. Ini apa? Mencermati ungkapan atau kalimat saran materinya. Masukan dan penyelesaian masalah dalam teks tulis. Untuk mencermati suatu permasalahan dan cara C, mengajak mencermati. Iya, C itu. mencermati Harinya C. di akhir juga itu. Dan ungkapan menyelesaikan. Saya dulu, bentar. Di antara semua ini, kira-kira sebelum mencermati, apa sih yang mau dicermati? Apanya dulu, Bapak Ibu? Oh, kalimatnya A berarti konsepnya. Bukan. Jadi ini loh, Bapak Ibu, kata kuncinya kan di sini. Ada peristiwa. Berarti apanya yang mau dikomentari? Ya peristiwanya kan. Peristiwanya. Berarti Dari tadi ya. Pokoknya opsinya dipakai semua A, B, C, D. Aduh, beneran. Ini loh. Muter-muter. Tentang suatu kasus. Lah kalau kasusnya belum dikenalkan, terus mau tanya di mana gitu kan? Harus dikenalkan dulu. Itu kejebaknya. Kejebaknya kegiatan awal itu. Kejebaknya. Makanya pertanyaan pemantik. Oh, berarti E dulu baru D. Iya, E dulu baru D. Lalu C ya. C. D. Baru dipapai. Ini tahapan. Namanya kalau ditanya kegiatan awal pasti opsinya itu benar semua. Tapi tingkatannya mana dulu gitu. Aduh, kita kurang belajar ini kayaknya nih. Aduh. Iya. Tertunda belajarnya. Jadi connect lagi. 2 soal lagi. 29. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru akan melaksanakan pembelajaran. Nah, nih, teori behavior. Nah, ketemu lagi nih. Behaviorisme. Apa Bapak Ibu? Mulus. Iya. Bapak Ibu, kalau ketemu behavior itu pastinya yang paling mencolok itu di behavior itu adalah fokusnya pada guru, Bapak Ibu. Kalau konstruktivisme fokusnya pada siswa, tapi kalau behavior fokusnya pada guru. Berarti yang mana? Yang gurunya dominan gitu loh. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir. Menjelaskan. Gurunya menjelaskan. Benar. Iyalah menjelaskan, kan guru tugasnya menjelaskan. Materi menjadi kategori dalam bentuk apa? Guru kalau menjelaskan. Kan guru menjelaskan, nggak ada yang lainnya. Nggak ada yang menjelaskan, nggak ada. Ada nih. Ada. Menjelaskan. Setelah menjelaskan. Biasanya, saya beritahu. Biasanya behavior itu menggunakan kata-kata menjelaskan. Kemudian Bu anak hebat. Memberi contoh. Memberi contoh. Terus mengajarkan. Nah, itu biasanya kata-kata itu yang digunakan kalau behavior ya. Mengajarkan, memberi contoh, menjelaskan, terus
Pokoknya intinya Fokus ke si guru. guru lah yang aktif. Fokus ke guru itu. Kalau yang D ini malah siswa kan, memberi kesempatan peserta didik. Ini pasti konstruktivisme nih, gitu. Kalau E itu Bu, mengembangkan metode itu kan guru juga Mengembangkan ya. metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas. Nah, ini Bapak Ibu ada kata-kata ini, merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Artinya, si guru ingin mengembangkan kemampuan siswa. Jadi berfokusnya dua nih, Bu. Dua. Guru Guru setelah siswa. Tapi kalau behavior ini si guru. ke guru. Fokusnya Jangan pada dihapus. guru. Jangan dihapus itu, menjelaskan, memberi contoh yang tadi itu ya, Bu. Kenapa, Bu? Jangan dihapus itu yang tadi, menjelaskan, memberi contoh, jadi buat itu. Buat ngapalin. Oh. Saya fokusnya kayak ditambahin-tambahinnya. Biar ingat. Memberi contoh apa tadi? Mengajari. Lalu apa tadi? Mengajar. Memberi contoh, Mengajarkan. Berceramah. Kalau membimbing. Membimbing. Enggak ada, Bu. Membimbing lebih kepada siswa juga gitu, dua arah juga, Bu. Oh. Jelaskan. Gitu. Jadi behavior itu pokoknya yang fokusnya pada guru aja, satu arah, Bu. Jadi dia konvensional. Nggak ada rangsangan untuk ke siswa gitu, nggak ada. Di fokus menjelaskan aja. Siswa yang penting siswa itu diem. Kemudian nggak rame, yang penting tenang kelasnya. Jadi kontekstual ya. Kontekstual malah siswa yang aktif kan sesuai dengan lingkungan siswa. Enggak, Ibu, kalau kontekstual. Yang pembelajaran hanya bersama ya. Pengalaman siswa. Kalau kontekstual kan sesuai dengan pengalaman siswa di rumah. Itu kan malah guru memancing pendapat siswa di rumah ngapain gitu kan. Bukan itu, behavior beda. Oh iya. Pokoknya kalau behavior itu menjelaskan. Guru kan apapun benar. Ya, carilah kata-kata di situ yang opsinya guru fokus sebagai sumber belajar satu-satunya gitu loh, Bu. Ya, karena kan kalau anak kita belajar kan. Berarti kalau pembelajaran dulu, itu ya pembelajaran dulu ya. Jadi apa sih teacher sentris apa? Hanya guru gitu yang dominan. Teacher fokusnya pada guru. Ya telah Pak Wandi maksudnya mereka. Oh, habis Pak Wandi, tinggal satu lagi. Masuk Pak Wandi. Sebuah wilayah sangat luas di Jakarta terkena banjir. Hal ini membawa dampak lebih dari menyebabkan ribuan rumah banjir warna coklat kadang sedalam 1,5 meter. Penyebab terjadinya banjir di daerah perkotaan apa Bapak Ibu? Kalau di kota penyebabnya apa? Penggunungan sampah dan limbah padat. Sampah. Penggunungan sampah. Sistem drainase. Sistem drainase perkotaannya buruk. Iya benar. Ya. Jadi semua yang di bawah ini adalah termasuk pada drainase ya. Kenapa drainasenya buruk? Ya karena ada lahan tertutup, banyak pemukiman, ada sampah, ya kan? Nah, jadi itu termasuk yang beda. Cari jawaban yang lebih umum gitu Bapak Ibu dalam mencari opsi ya. Banyak sih yang bisa kita jadikan pedoman dalam menjawab soal UP. Yang penting kita tahu kata kuncinya. Jadi menjebaknya semua benar ya Bu Dewi ya. Iya benar. Ada yang lebih benar gitu yang diambil. Itulah juga. Yang harus ilmunya di mana. Semuanya benar kan, tapi kita harus bisa memilih lagi.
Di antara yang benar itu mana yang paling benar? Benar. Mencakup semua. Mewakili. Yang mencakup semua itu. Yang mencakup semua. Nah, itu yang saya maksud. Yang mencakup semua. Itulah harus teliti bacanya. Satu kali baca tapi pelan, pasti temukan ya. Ya. Baik Bapak Ibu, itu ya malam ini kata Bu Susi pertemuan terakhir di RGS 22 katanya. Jangan pertemuan terakhir tuh. Nanti insya Allah dilanjutkan di 22 ya. Tapi Bu Ana sepertinya sudah memahami dan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak juga sudah terlatih nih, sepertinya udah siap UP nih ya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Oh iya. Ketemu lagi kita hari Kamis sebelum UP ya enggak? Masih ada kesempatan ya Bu Ana. Kita lanjut. Insya Allah. Semangat 45 Bunda Ana. Iya, semangat. Insya Allah Bu Ana, di sini sinyalnya kurang ini, jadi belum ikut lagi apa enggak ini. Gitu ya Bu. Doakan Bu tiap malam supaya ya semoga Bapak Ibu sehat dan juga bisa lulus UP ya satu kali ujian. Amin Bu, amin. Yang satu kali UP lulus. Amin. Bu Ana Ece pokoknya. Gak jelas Bu Ana, suaranya tersendat-sendat. Bu Ana juara kelas. RGS ini, yang ikut RGS ini pada umumnya Bu Ana, lulus. I love you full Bu Ana. Amin. Terima kasih. Amin Bu Ana, amin. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk materinya pada malam hari ini dan luar biasa ya. Setelah perjalanan kita sampai di 15 kali pertemuan, saya lihat banyak kemajuan ya. Tidak terasa ya, kita sudah 15 kali pertemuan. Dan sudah terlihat banyak sekali memahami soal-soal. Bagaimana cara menjawabnya, nanti tinggal dibaca-baca lagi. Dan biasanya Pak Ilmi LMS itu biasanya tidak ditutup terlebih dahulu sampai UP nanti. Takutnya Bapak Ibu semua ini masih mau mengaksesnya, itu dipersilahkan biasanya seperti itu. Dan jika mau bergabung kembali nanti di RGS 23 bisa menghubungi Bu Artiwi. Dan diharapkan Ibu Bapak semua di sini selalu mengulang, membaca kembali soal-soal yang ada, karena bentuk soalnya kita tidak tahu seperti apa gitu kan. Dan menurut teman-teman yang telah lulus, masih tetap ada berkaitan dengan soal-soal yang kita bahas. Dan ketika kita sudah paham terhadap kata kunci, dan insya Allah, kata teman-teman ya, insya Allah bisa menjawab soal dengan baik. Seperti itu. Malam hari ini kita cukupkan saja. Pak Heri sudah sepertinya sudah kelelahan, sudah ngantuk. Baru datang nih sama Pak Wandi tadi. Sama Pak Wandi. Iya. Curiga berduaan Pak Heri. Iya. Pak Heri kalau sudah dari luar perlu dicurigai, Bu. Benar. Habis makan-makan biasa. Iya, alhamdulillah. Nanti setelah selesai UP, jangan lupa ngajak makan-makannya. Ya, berdua ya. Siap ya. Berdua. Ya, untuk malam hari ini Pak Heri ikut ya. Pak RGS Malam hari ini kita cukupkan saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana, siap saya Bu Ana. Ya Pak. Kita menyusul ke Sumatera.
Kita